Terima kasih jempolnya bosku semua. Takdir ilahi primordial season 90. Lonceng suci kuno itu pun memasuki tubuh Jiang Yunfan. Ini benar-benar di luar dugaan Jiang Yunfan. Sekarang, lonceng suci telah hilang, jadi bagaimana pengadilannya akan dihitung. Lonceng suci ini ditinggalkan oleh seorang ahli kuno dan tidak diragukan lagi merupakan artefak ilahi, tetapi dia tidak menginginkannya. Dia masih menginginkan sesuatu yang lain. Namun kini, lonceng ilahi ini telah memasuki tubuhnya dengan sendirinya. Apa artinya ini? Senior, ini bukan salahku. Lonceng suci ini masuk ke tubuhku dengan sendirinya, aku tidak memaksanya, jelas Jiang Yunfan sambil menatap alam void. Mendengar ini, roh relik ilahi tersenyum. Nak, ibu melihatnya, ibu tidak akan menuduhmu secara salah. Kalau begitu, ini seharusnya tidak dihitung sebagai hadiah untuk ujianku, kan? Apakah aku masih bisa memilih artefak ilahi lainnya? Inilah tujuan sebenarnya dari Jiang Yunfan. Niat awalnya bukanlah lonceng ilahi, melainkan untuk memilih artefak ilahi lainnya. Adapun lonceng suci ini, tentu saja, dia tidak akan mengembalikannya. Apa kau bercanda? Begitu masuk ke saku Jiang Yunfan, itu menjadi milikku, milik Jiang Yunfan. Tidak mungkin untuk mengembalikannya, tidak mungkin untuk mengembalikannya seumur hidup ini. Tentu saja. Mengenai kondisi Jiang Yunfan, roh peninggalan ilahi langsung setuju tanpa ragu-ragu, hanya saja, nak, kau tidak punya kesempatan untuk memilih lagi, karena di levelmu saat ini, ada warisan khusus yang menunggumu. Saat dia berbicara, sesosok muncul dari alam hampa. Dia adalah seorang pria lanjut usia yang mengenakan pakaian sederhana. Pria tua itu memiliki janggut dan rambut putih, dan karena berjalannya waktu, sosoknya agak bungkuk, tetapi matanya sangat tajam. Dia memberikan kesan sebagai seorang ahli yang tak tertandingi. Dia adalah roh relik ilahi. Menjaga peninggalan suci ini. Senior, Anda, mata Jiang Yunfan yang berbinar-binar berkedip saat ia menatap lelaki tua yang membungkuk itu. Pria tua itu berjalan menghampiri Jiang Yunfan, senyum ramah muncul di wajahnya yang sudah tua, apakah kau melupakanku setelah kita selesai berbicara? Roh peninggalan ilahi. Pria tua itu mengangguk. Orang tua ini diperintahkan untuk menjaga tempat ini selama berabad-abad, hanya untuk menemukan orang yang ditakdirkan. Sambil berbicara, mata orang tua itu berbinar, menatap Jiang Yunfan dengan penuh kekaguman, nak, siapa namamu? Junior Jiang Yunfan. Jiang Yunfan, pria tua bungkuk itu tersenyum, awan membubung, naga melayang, terlahir luar biasa. Sungguh nama yang bagus. Senior, Anda terlalu memuji saya. Jiang Yunfan menangkupkan kedua tangannya, sikapnya penuh hormat. Lelaki tua itu mengamati Jiang Yunfan dengan saksama, dan semakin lama semakin merasa tampan. Kemudian, ia menggenggam tangan Jiang Yunfan dan melangkah keluar, naik ke 9 langit. Pada saat itu, sebuah gerbang ilahi tampak terbuka di atas langit, memperlihatkan berbagai kemegahan, seperti alam abadi yang luar biasa, dengan ki suci tak berujung mengalir di dalamnya. Pria tua itu membawa Jiang Yunfan ke gerbang suci dan menghilang. Kemudian gerbang suci itu tertutup. Namun, tepat pada saat gerbang ilahi terbuka, pancaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, menyebabkan ekspresi para juara surgawi di bawah akademi menjadi kaku. Mereka semua duduk bersila, memahami pancaran ilahi di dalam diri dan mengembangkan diri. Pancaran ilahi itu mengandung ritme dao langit dan bumi serta aturan-aturan langit, yang sangat dahsyat. Ini bisa disebut sebagai harta karun yang paling berharga. Merasakan aura pancaran ilahi, para jenius akademi itu semuanya takjub. Cahaya yang keluar dari celah pintu saja sudah memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar, jadi warisan tingkat berapa yang ada di dalamnya. Mereka tidak berani membayangkannya. Ini pasti akan menjadi warisan yang menggemparkan dunia. Untuk sementara waktu, rasa iri mereka terhadap Jiang Yunfan mencapai puncaknya. Di dalam gerbang suci, Jiang Yunfan mengikuti lelaki tua itu. Dunia di sini dibangun oleh Dao Agung dan memiliki aturan yang luas dan sangat dahsyat. Senior, kita mau pergi kemana? Di samping lelaki tua itu, Jiang Yunfan berbicara pelan, bertanya. Mendengar itu, lelaki tua itu menunjuk dengan jarinya, di sana. Sesuai petunjuk, itu adalah sebuah istana, sangat sakral, megah, dan agung. Mengantarmu untuk bertemu seseorang. Seseorang. Jiang Yunfan bertanya, siapa? Mendengar itu, lelaki tua itu tersenyum, seseorang yang pernah tak terkalahkan di 9 langit dan 10 bumi. Kalimat ini mengejutkan Jiang Yunfan. Seseorang yang tak terkalahkan di 9 langit dan 10 bumi. Seperti apa tingginya, dan jenis budidaya seperti apa? Siapakah orang itu? Atau lebih tepatnya, apakah dia benar-benar manusia? Bukankah dia seorang dewa? Lagi pula, di mata Jiang Yunfan, hanya seorang dewa yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Tak lama kemudian, Jiang Yunfan mengikuti lelaki tua itu ke depan istana suci. Tuan, orang ini, saya telah membawanya. Saat berbicara, suara lelaki tua itu sangat hormat, seolah-olah dia sangat mengagumi dan menghormati orang yang berada di aula itu. Bas-bas. Gerbang istana suci terbuka, dan sebuah suara terdengar, kau telah bekerja keras. Biarkan dia masuk. Ya. Sambil berbicara, lelaki tua itu menatap Jiang Yunfan, masuklah. Guru sedang menunggumu di dalam. Jika kau benar-benar mampu menahan kultivasi guru yang luar biasa, maka lelaki tua ini bahkan akan memanggilmu Tuan Muda. Mendengar itu, Jiang Yunfan berkata pelan, Senior, apakah Anda tidak ikut dengan saya?
Menanggapi hal itu, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak layak. Setelah berbicara, telapak tangan lelaki tua itu mengerahkan sedikit kekuatan, dan sebuah kekuatan lembut mendorong tubuh Jiang Yunfan, membuatnya melangkah masuk ke istana ilahi. Sesaat kemudian, pintu istana suci itu tertutup. Di dalam istana yang megah itu, Jiang Yunfan berdiri, merasa agak hampa. Kemudian, di hadapan Jiang Yunfan, sesosok muncul. Struktur tulangnya bagus, dan bakatnya juga kelas atas. Orang itu berbicara pelan, membelakangi Jiang Yunfan, penerus yang baik, hanya sedikit kurang menarik. Agak jelek. Jiang Yunfan sedikit bingung. Senior, apakah Anda membicarakan saya? Jiang Yunfan menunjuk dirinya sendiri, sambil menatap sosok itu. Menanggapi pertanyaan Jiang Yunfan, orang itu menjawab, apakah ada orang lain selain kamu? Astaga, kerusakannya memang tidak besar, tetapi penghinaannya sangat keterlaluan. Ini adalah kali pertama Jiang Yunfan disebut jelek. Hal ini membuat Jiang Yunfan sedikit tidak senang. Sambil menatap punggung sosok di depannya, Jiang Yunfan bergumam dalam hati, kau bilang aku jelek, apakah kau tampan? Jika kau tampan, kenapa kau tidak berbalik dan membiarkanku melihatnya? Begitu Jiang Yunfan selesai bergumam, sosok di depannya tertawa. Anda tidak yakin? Saya yakin, kata Jiang Yunfan dengan cepat. Bisakah dia mengatakan bahwa dia tidak yakin saat ini? Dia takut ditampar sampai mati. Kamu yakin secara lisan, tapi tidak dalam hati. Saat ia berbicara, senyum di wajah pria itu semakin lebar, lalu ia berkata, saya adalah orang yang selalu kuat sepanjang hidup saya, tidak pernah lebih lemah dari siapapun. Ini berlaku untuk seni bela diri, dan ini juga berlaku untuk penampilan. Setelah itu, dia berbalik. Saat melihat wajahnya, Jiang Yunfan sedikit terbewilderet. Seandainya bukan karena suara laki-lakinya, dia mungkin akan mengira ada seorang wanita yang berdiri di depannya. Sempurna. Benar-benar sempurna. Inilah kesan pertama Jiang Yunfan setelah melihat orang itu. Jiang Yunfan bukanlah orang yang terobsesi dengan penampilan, tetapi bahkan ketika pertama kali melihat wujud asli roh pupil, dia sangat kagum, bahkan pernah percaya bahwa kecantikan roh pupil tak tertandingi sepanjang masa, hanya sedikit yang mampu menandinginya. Namun, hari ini, setelah melihat orang ini, Jiang Yunfan menyadari bahwa dia seperti katak di dalam sumur. Bagaimana rasanya? Sambil memandang Jiang Yunfan, pria itu berbicara sambil tersenyum. Senyum itu membuat Jiang Yunfan sedikit kehilangan kendali diri. Brengsek. Saya seorang pria dengan orientasi seksual normal. Jiang Yunfan mengeluh dalam hatinya. Dia segera mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lembut, Junior, aku sangat yakin. Bagian 892. Wajah itu begitu sempurna sehingga tak tercela sedikitpun. Wajah itu juga memikat baik pria maupun wanita. Di balik ketampanannya, terdapat sedikit pesona yang memikat. Sederhananya, pria akan menganggap wajah ini feminin, sedangkan wanita akan menganggapnya maskulin. Itu sangat memikat. Barusan, Jiang Yunfan hampir menyerah. Untungnya, ketenangannya sangat luar biasa. Tentu saja, setelah melihat penampilan pria itu, Jiang Yunfan tak bisa menahan rasa iri. Berpenampilan menarik adalah satu hal. Tapi, dia sangat kuat. Ini agak berlebihan, bukan? Jadi, ketika Nuwa membentuk manusia dari tanah liat, apakah hanya dia yang dibentuknya dengan tangannya, sementara kita semua hanya dilemparkan begitu saja oleh ranting pohon willow yang dicelupkan ke dalam lumpur? Bahkan di masa jayaku sekalipun, aku harus mengalah 3 poin dari wajahnya, kata roh pupil dengan serius dalam indera ilahi Jiang Yunfan. Yunfan, untukmu, bukannya aku meremehkanmu, tapi aku rasa kau bahkan tidak berhak iri padanya. Kau tidak pantas. Jiang Yunfan. Kerusakan rendah, penghinaan ekstrim. Pada saat itu, Jiang Yunfan merasa bahwa, setelah semua itu, ternyata badut itu adalah dirinya sendiri. Namamu Jiang Yunfan, benar. Pria itu menatap Jiang Yunfan. Jiang Yunfan menundukkan pandangannya, tidak menatapnya, dan mengangguk. Itu bukan tindakan tidak sopan. Masalahnya adalah dia tidak bisa melihat. Jika dia melakukannya, jantungnya akan berdebar kencang. Anda sangat mengesankan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, Anda adalah junior pertama yang dibawa ke hadapan saya. Hanya poin ini saja sudah cukup untuk menunjukkan keunggulan Anda. Setelah mendengar kata-kata pria itu, Jiang Yunfan akhirnya mendapatkan kembali sedikit kepercayaan pada istana suci ini. Lagi pula, dia juga seorang penerus Dewa Naga. Lagi pula, dia juga merupakan sosok yang menekan para jenius dari ketiga ras tersebut. Jiang Yunfan mendengarkan kata-kata pria itu dengan tenang, senyum rendah hati teruk di wajahnya. Tidak tunduk maupun mendominasi. Saya yakin Anda juga harus memahami apa artinya bagi Anda untuk berdiri di sini. Warisan. Jiang Yunfan berbicara, menjawab. Ya, kau akan meneruskan warisanku, mewarisi wasiatku, sesederhana itu, kata pria itu pelan. Saat berbicara, ia merasa cahaya suci di tubuhnya terlalu menyilaukan, sehingga ia memalingkan tubuhnya, dan barulah Jiang Yunfan berani mengangkat matanya. Senior, saya baru saja mendengar bahwa Anda pernah menjadi makhluk terkuat di 9 langit dan 10 bumi ini, apakah itu benar? Jiang Yunfan bertanya dengan penuh harap. Meskipun lelaki tua yang memimpin jalan itu sudah pernah mengatakannya sekali, dia tetap ingin mendengarnya lagi, dia ingin mendengar lelaki itu mengatakannya sendiri. Menanggapi pertanyaan Jiang Yunfan, pria itu tersenyum tetapi tidak menjawab.
Sosok yang tak terkalahkan di dunia ini bukanlah seorang manusia. Mata Jiang Yunfan yang lebar berkedip-kedip penuh tanda tanya. Jadi, itu tidak benar. Apakah lelaki tua itu tadi hanya membual kepadanya? Saat Jiang Yunfan bergumam sendiri, pria di depannya melanjutkan, sudah waktunya. Aku pernah bertarung melawan sungai waktu yang panjang, tetapi pada akhirnya, aku dikalahkan oleh waktu. Astaga! Mulut Jiang Yunfan sedikit berkedut. Saya langsung katakan, astaga. Cara kamu membual sungguh mengesankan. Kemudian, Jiang Yunfan secara pasif terhanyut dalam kenangan masa lalu pria itu, bangkit dari ketidakjelasan, menjadi tak terkalahkan di antara para jenius, memiliki harta karun sihir warisan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menjadi tak terkalahkan selama satu era. Kedengarannya agak klise, pikir Jiang Yunfan dalam hati. Tapi bukankah dia juga seperti ini? Seandainya dia tidak memiliki pupil ganda dan warisan Dewa Naga, dia pasti sudah mati sejak lama. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki aura kesucian seperti sekarang? Oleh karena itu, mendengarkan kisah pria itu, Jiang Yunfan merasa sangat terlibat. Melalui cerita tersebut, Jiang Yunfan memperoleh pemahaman tentang pria itu. Namanya Si, seorang tokoh kuat dari zaman kuno, tak terkalahkan selama satu era, dengan dao bela dirinya mencapai tingkat Dewa Langit, menciptakan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Pada waktu itu, orang-orang memanggilnya Kaisar Si. Seperti yang dia katakan, dia pernah berjuang melawan arus waktu yang panjang, tetapi akhirnya gagal dan binasa. Ini berarti bahwa Kaisar Si pernah mengejar kehidupan abadi, tetapi pada akhirnya gagal. Oleh karena itu, dia tidak binasa dalam perang kuno tersebut, melainkan jauh sebelumnya, ratusan ribu tahun sebelum perang itu. Zaman seperti itu agak menakutkan. Jiang Yunfan merasa sedikit emosional. Apakah kehidupan abadi benar-benar begitu menggoda, sehingga menyebabkan begitu banyak tokoh berpengaruh bertekuk lutut? Setelah berbicara, Kaisar Si menghela napas, hanya peristiwa masa lalu, tidak layak untuk disebutkan. Jiang Yunfan tersenyum. Anda baru saja membicarakannya selama 3 jam. Senior, bukankah sebaiknya kita membahas? Jiang Yunfan terkekeh. Mendengar ini, Kaisar Si tersadar dari lamunannya dan berdeham, selanjutnya adalah masalah warisan. Baik, ini adalah agenda utamanya. Jiang Yunfan segera menjadi serius. Hidupku dipenuhi dengan banyak sekali aura, dan aku telah memperoleh banyak sekali warisan. Dao yang kukultivasi. Kaisar Si menjelaskan secara singkat apa yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya. Penjelasan ini memakan waktu 1 jam lagi. Jiang Yunfan semakin bersemangat saat mendengarkan, dan Kaisar Si berbicara dengan antusiasme yang semakin meningkat. Senior, Anda terlalu baik. Junior ini tidak serakah, ini terlalu berlebihan, kata Jiang Yunfan dengan patuh, rendah hati, dan sopan. Menanggapi hal itu, Kaisar Si tersenyum, tidak satu pun dari hal-hal ini yang ingin saya wariskan kepada Anda. Jiang Yunfan, kamu serius? Jika kamu tidak meneruskannya, mengapa kamu membicarakannya? Apakah kamu hanya mengatakannya untuk pamer? Seorang sosialita tua sekali. Meskipun dalam hatinya ia mengumpat, Jiang Yunfan tetap bersikap tenang di luar. Tingkat rilmu saat ini terlalu rendah, tak satu pun dari ini cocok untukmu. Bahkan jika aku memberikannya padamu, kau tidak akan mampu menanggungnya, kata Kaisar Si dengan lembut, secara halus memberikan pukulan lain kepada Jiang Yunfan. Saat ini kamu baru berada di alam Guisu. Di masa depan, kamu masih harus melewati alam Kaisar Manusia, fenomena surgawi, dan Dewa Surgawi. Oleh karena itu, dari sekian banyak kemampuan unikku, aku telah memilih 3 yang paling cocok untukmu. Saat ia berbicara, Kaisar Si melambaikan tangannya yang besar, dan seketika istana suci itu bergetar. Dari kubah itu, cahaya suci yang sakral turun dari langit. Cahaya suci itu mengandung pesona dan aturan dao yang tak terbatas. Pada saat yang sama, hal itu juga mengandung kemauan yang mendalam. Kuat, kasar, mendominasi. Merasakan aura ini, mata Jiang Yunfan berbinar. Akhirnya, yang asli telah tiba. Ini adalah warisan pertama yang kuberikan padamu. Warisan ini membawa kehendak dan daoku. Seberapa banyak yang kau pahami adalah keberuntunganmu. Setelah berbicara, Kaisar Si membalikkan badannya membelakangi Jiang Yunfan dan menyingkir. Jiang Yunfan, di bawah tatapan Kaisar Si dari belakang, melangkah masuk. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan oleh cahaya yang kuat. Kekuatan ilahi yang turun dari langit segera membuat tubuh Jiang Yunfan bergetar. Dampaknya seperti orang biasa yang berdiri di bawah air terjun dan menahan terjangannya, sangat menakutkan, sangat menekan. Bas-bas. Aturan-aturan mengalir dengan lancar. Gemuruh. Dao Agung bergemuruh. Dan kehendak Kaisar Si ada di dalamnya. Jiang Yunfan duduk bersila, membiarkan kekuatan di sekitarnya perlahan menghilang, lalu menggunakan kekuatannya sendiri untuk menanggung ketiga kekuatan mengerikan ini. Rasakan, pahami. Prosesnya sangat melelahkan dan menyakitkan, tetapi hasilnya pasti akan memuaskan. Dalam hal ini, Jiang Yunfan sangat yakin. Karena dia memiliki teknik visualisasi Taiksu. Di antara ketiga kekuatan itu, Jiang Yunfan secara bertahap menyatu dengan mereka. Kaisar Si berbalik, menatap sosok di dalam pancaran cahaya ilahi itu. Awalnya, Jiang Yunfan ditindas oleh 3 kekuatan. Kaisar Si mengerutkan kening tetapi tidak berbicara untuk membimbingnya. Memahami pesona Dao, aturan, dan kehendaknya juga merupakan ujian bagi kemampuan pemahaman dan bakat Jiang Yunfan. Seberapa banyak yang bisa ia peroleh sepenuhnya bergantung pada keberuntungan Jiang Yunfan.
Demikian pula, dia juga ingin melihat seberapa kuat sebenarnya seseorang yang diakui oleh lonceng pemurnian roh agung yang terpencil. Tak lama kemudian, Jiang Yunfan sudah mampu bertarung dengan kekuatan yang ditinggalkannya, bahkan mencoba memahami dan menyempurnakannya. Mendengar itu, kerutan di dahi Kaisar Si berangsur-angsur mereda. Agak menarik. Bagian 893. Alis Kaisar Si sedikit rileks, menunjukkan sedikit persetujuan atas penampilan Jiang Yunfan. Adapun persetujuan penuh, itu akan bergantung pada pemahaman Jiang Yunfan tentang sajak dao, aturan, dan kehendak dalam pancaran cahaya tersebut. Pada saat ini, di dalam pancaran cahaya tersebut, Jiang Yunfan dikelilingi oleh cahaya yang cemerlang. Dia memejamkan matanya. Kehendaknya memasuki ruang kesadaran ilahinya, dan teknik visualisasi Taiksu pun terungkap. Dengan imajinasinya, dia mengamati 3 kekuatan di dalam pancaran cahaya itu. Kemudian, dia memahami dan mengembangkannya. Berdengung. Tak lama kemudian, tubuh Jiang Yunfan diresapi dengan kehendak Kaisar Si. Itu adalah surat wasiat yang sangat mendominasi. Tekad yang tak terkalahkan. Bayangkan seorang pakar kuno yang tak tertandingi di 9 langit dan 10 bumi, tak terkalahkan selama 1 era penuh, kemauan seperti apa yang akan dimilikinya. Sangat kuat dan tak terkalahkan. Dengan adanya kemauan yang ditambahkan padanya, bahkan Jiang Yunfan merasa seolah-olah dirinya sendiri adalah Kaisar Si. Sangat kuat. Jiang Yunfan berbisik, kata-katanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan penyempurnaan teknik visualisasi Taiksu, Jiang Yunfan dengan cepat menguasai kemauan ini dan membubuhkannya dengan ciri khasnya sendiri. Membuatnya sepenuhnya sesuai kehendaknya sendiri. Selanjutnya, adalah peraturan-peraturannya. Pemerintahan Kaisar Si sangatlah kuat. Rantai aturan itu menembus 9 langit, mengikat 10 bumi, antara langit dan bumi, tidak ada seorang pun yang tidak dapat ditindas oleh aturannya. Semua makhluk hidup hanyalah bidak catur yang tidak berarti. Setelah surat wasiat, peraturan-peraturan ditambahkan kepadanya. Kekuatan yang mengerikan melonjak di dalam tubuh Jiang Yunfan, menyapu meridian, tulang, dan bahkan garis darahnya. Ini adalah aturan-aturan dari seorang ahli kuno yang mendominasi suatu era. Jiang Yunfan tidak mampu menahan kekuatan dominan yang ada di dalam diri mereka. Namun, sementara dia tidak bisa, Dewa Naga bisa. Ketika kekuatan aturan bertemu dengan kekuatan Dewa Naga, 2 kekuatan mengerikan berbenturan, dan Jiang Yunfan menanggung beban dari 2 kekuatan ekstrim ini. Kemudian, dao bela dirinya menembus batas. Dia mencapai surga keempat dari alam Guisu. Kemajuan bela diri Jiang Yunfan sangat pesat, di usianya yang baru sedikit di atas 30 tahun, dengan kultivasi tingkat surga keempat alam Guisu, ia merupakan sosok yang tak tertandingi di antara ras manusia. Tentu saja, ini juga disebabkan oleh keberuntungan besar yang dianugerahkan kepadanya. Bahkan dengan kemajuan yang begitu pesat di kerajaannya, fondasinya tetap sangat kokoh dan stabil. Karena alam ekstrim terus membangun fondasi pendirian Jiang Yunfan. Sampai-sampai setiap kali Jiang Yunfan naik 1 tingkat surga, kekuatan alam ekstrim akan memperkuat kembali fondasinya. Ini juga merupakan kepercayaan diri Jiang Yunfan bahwa ia tak tertandingi di antara para jenius dari ketiga ras tersebut. Akhirnya, itu adalah sajak dao. Itulah dao Kaisar Si. Bukan dao Jiang Yunfan. Merasakan irama dao Kaisar Si, Jiang Yunfan untuk pertama kalinya menunjukkan perlawanan. Sejujurnya, dao Kaisar Si sangat kuat. Tentu saja dia kuat, dia adalah seorang ahli kuno yang tak terkalahkan selama 1 era kuno penuh. Namun, Jiang Yunfan tetap melawan. Dia bisa mengembangkan aturan dan kemauan, yang memang bagus, karena hal-hal itu bisa disempurnakan, diberi tanda khasnya sendiri, dan menjadi kekuatannya sendiri, membuatnya lebih kuat. Tetapi dao berbeda, dia menjalani daonya sendiri, mengapa dia harus meminjam dao orang lain? Sekuat apapun itu, tetap tidak akan berhasil. Ini adalah batasan yang ingin dicapai Jiang Yunfan. Oleh karena itu, setelah memahami aturan dan kehendak, Jiang Yunfan berdiri dan berjalan keluar dari cahaya ilahi. Dia datang sebelum Kaisar Si. Di luar, Kaisar Si sudah berbalik dan menunggu dengan membelakangi Jiang Yunfan bahkan sebelum Jiang Yunfan berdiri. "Senior," panggil Jiang Yunfan. "Mengapa kau tidak memahami daoku?" tanya Kaisar Si dengan lembut. Mendengar itu, tatapan Jiang Yunfan menjadi tegas saat dia menjawab, karena junior memiliki daonya sendiri untuk dijalani. "Daomu?" Kaisar Si tersenyum, "Apakah bahkan daoku pun tidak dapat menarik perhatianmu?" Mendengar kata-kata itu, Jiang Yunfan terdiam sejenak. Lalu, dia menatap punggung Kaisar Si dan mengangguk. Kaisar Si sangat kuat. Dia adalah sosok yang kuat selama 1 era penuh. Namun, pada akhirnya dia hanyalah seorang pakar kuno. Namun, dia berbeda. Meskipun sekarang ia lebih lemah dan tidak layak dibandingkan dengan Kaisar Si, dao yang dianutnya tidak tertandingi oleh dao Kaisar Si. Itu adalah kehidupan yang benar-benar menentukan era. Bahkan setelah era itu berakhir, tidak ada yang mampu melampauinya. Dewa Naga. Oleh karena itu, Jiang Yunfan menolak dao Kaisar Si. Bukan berarti junior sombong, tetapi aku yakin bahwa daoku tak tertandingi dan tak akan pernah terlampaui. Bagus. Kaisar Si tersenyum, Anda memiliki ambisi. Pengganti saya seharusnya seperti ini. Aku telah memahami aturan dan kehendak senior, itu sangat hebat dan mendominasi, kata Jiang Yunfan. Kemudian, dari tubuh Jiang Yunfan, aturan dan kehendak suci muncul. Ini adalah kekuatan yang telah ia pahami di dalam pancaran ilahi, yang berasal dari Kaisar Si.
Merasakan aura pada Jiang Yunfan, senyum Kaisar Si semakin lebar. Tidak buruk. Memang, bakatmu luar biasa. Apakah kau tahu nama-nama peraturan dan wasiatku? Tanya Kaisar Si dengan lembut, membelakangi Jiang Yunfan. Jiang Yunfan menggelengkan kepalanya. Aturan yang mendominasi, kehendak yang mendominasi. Senior, apa kau yakin kau tidak sekadar mengarang nama itu? Itu agak asal-asalan. Jiang Yunfan mengeluh dalam hatinya. Nama itu cukup memalukan. Lupakan saja, toh itu sudah menjadi miliknya sekarang, dia akan mengganti namanya nanti. Warisan kedua adalah keterampilan unik yang saya ciptakan sendiri. Saat dia berbicara, di hadapan Jiang Yunfan, sebuah gulungan emas muncul dari alam hampa. Tangan tertinggi. Ketiga karakter pada gulungan emas itu sangat mencolok. Ini adalah kemampuan unik yang kuciptakan setelah menjadi tak terkalahkan, terinspirasi oleh metode-metode dari surga. Ini juga merupakan karya yang paling kubanggakan, di hadapan kemampuan unik ini, semua pembelajaran seumur hidupku terasa tidak berarti. Pada titik ini, suara Kaisar Si mengandung sedikit kebanggaan. Jiang Yunfan juga dipenuhi dengan antisipasi. Ini adalah keahlian unik yang diciptakan oleh seorang ahli kuno. Ia pasti memiliki kekuatan ilahi yang sangat besar. Sambil berbicara, Jiang Yunfan mengambil gulungan emas itu, perlahan membukanya, dan mulai membaca. Seketika itu juga, semua karakter pada gulungan emas berubah menjadi simbol emas, melayang dan berputar-putar di sekitar Jiang Yunfan. Misteri-misteri mendalam itu meresap ke dalam tubuh Jiang Yunfan. Teknik visualisasi Taiksu kembali berkembang. Berdengung. Pada saat itu, mata Jiang Yunfan memancarkan cahaya yang cemerlang, dan teknik-teknik yang tak terhitung jumlahnya, selalu berubah dan mencakup segala hal, muncul. Setiap teknik membawa maksud dari berbagai kekuatan langit, yang sangat mendalam dan tak terukur. Seperti yang diharapkan dari tangan tertinggi. Yang disebut sebagai tangan tertinggi, bukanlah sekadar segel tangan atau teknik telapak tangan, ia mencakup jauh lebih banyak hal. Segel tangan, teknik jari, teknik telapak tangan, dan teknik kepalan tangan semuanya disertakan. Masing-masing memiliki niat tertinggi, masing-masing memiliki niat surga. Tangan tertinggi dapat mematahkan semua teknik, kata Kaisar Si dengan lembut. Setiap dao bela diri atau teknik dao akan menunjukkan kelemahannya di hadapannya, dan kemudian teknik jari atau segel tangan khusus dari tangan tertinggi dapat digunakan untuk mematahkannya. Mendengar itu, Jiang Yunfan tersentak. Ini terlalu kuat. Di dalam tangan tertinggi, terdapat 4 jenis teknik, segel tangan khusus untuk mematahkan sajak dao, teknik jari khusus untuk mematahkan metode ofensif, dan teknik telapak tangan khusus untuk mematahkan aturan. Pada saat itu, Kaisar Si terdiam sejenak. Pada saat itu, dia menoleh, menatap Jiang Yunfan, dan tersenyum, apakah kau tahu apa yang bisa dihancurkan oleh teknik tinju pamungkas? Jiang Yunfan menggelengkan kepalanya. Teknik tinju khusus untuk menghancurkan artefak sihir. 4 kata, spesialisasi dalam menghancurkan artefak sihir, terdengar di telinga Jiang Yunfan, dan pupil matanya menyempit tajam. Dia memahami keempat kata ini. Namun, hal itu juga membuat kulit kepalanya terasa geli. Tangan tertinggi ini begitu menakutkan, jika seseorang mengembangkannya, bagaimana mungkin ada musuh di dunia ini? Bagian 894. Apakah itu kuat? Tanya Kaisar Si sambil tersenyum memandang Jiang Yunfan. Hebat, Jiang Yunfan sangat menyukainya. Ini benar-benar metode ofensif yang sangat ampuh, bahkan tak terkalahkan. Ia mampu mematahkan irama dao, melanggar aturan, mematahkan serangan, dan bahkan menghancurkan artefak sihir. Dengan kata lain, selama Jiang Yunfan mengkultivasi tangan tertinggi, ia hampir bisa berjalan dengan mudah di alam atas. Siapa yang bisa melawannya? Kuat. Sangat kuat, melampaui kekuatan langit. Ini adalah warisan kedua yang kuberikan padamu, kata Kaisar Si dengan ringan. Kau kembangkan sendiri dulu, dan aku akan membimbingmu jika kau tidak mengerti. Jiang Yunfan mengangguk. Kemudian dia memegang buku emas itu dan berjalan ke samping untuk memulai kultivasinya. Panduan. Dia mungkin tidak membutuhkannya. Jiang Yunfan tersenyum. Dia dengan cepat membalik halaman-halaman itu, menanamkan teknik kultivasi pikiran tangan tertinggi ke dalam matanya, lalu memasuki kesadaran ilahinya. Pada saat yang sama, teknik visualisasi Taiksu berkembang pesat. Cahaya keemasan yang cemerlang beredar dan berkedip-kedip, dan seluruh ruang indera ilahi Jiang Yunfan diterangi oleh pancaran ilahi. Selanjutnya, muncul gerakan segel tangan, teknik jari, teknik kepalan tangan, dan teknik telapak tangan di dalamnya. Mereka berubah tanpa henti, menghasilkan misteri yang tak terbatas. Jiang Yunfan memperhatikan dengan saksama, lalu mengikuti, mengolah dan berlatih. Ini adalah metode kultivasi khusus Jiang Yunfan. Dari luar, dia tampak sedang bermeditasi dan merenung, tetapi sebenarnya, dia sudah mulai berlatih. Dengan kesadaran ilahi yang dimilikinya, kultivasi Jiang Yunfan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Berkat bantuan teknik visualisasi Taiksu, tidak ada yang tidak bisa dia pelajari. Tentu saja, waktu yang dibutuhkan juga bergantung pada tingkat kesulitan perenungan tersebut. Hal-hal sederhana akan ia pelajari hanya dengan sekali lihat. Untuk yang sulit, dia akan memeriksanya beberapa kali lagi. Namun demikian, kultivasi dan kecepatan kemampuan pemahaman Jiang Yunfan jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan kultivator dao bela diri biasa. Inilah juga dasar yang diberikan oleh teknik visualisasi Taiksu kepadanya. Bas-bas. Tangan Jiang Yunfan terus-menerus menyerang.
Terkadang berupa segel tangan yang melayang di langit, terkadang teknik jari yang menembus alam hampa, terkadang teknik tinju yang ganas dan mendominasi, dan terkadang teknik telapak tangan yang menekan segalanya. Pada saat ini, di dalam kesadaran ilahi Jiang Yunfan, alam kekosongan dipenuhi dengan teknik-teknik yang luar biasa. Di hadapan tangan tertinggi, Jiang Yunfan bagaikan makhluk yang tak terkalahkan. Teknik Dao tidak dapat menyerang, aturan tidak dapat mendekat, serangan Dao bela diri dan artefak sihir tidak dapat menekannya. Bahkan mata pupil spirit pun berkedip dengan cahaya aneh. Dia pun terkesan dengan metode-metode tangan tertinggi. Luar biasa, sungguh luar biasa. Mata roh pupil berkedip berulang kali saat dia melihat metode kultivasi tangan tertinggi, dan bahkan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa di zaman kuno, seorang jenius seperti itu akan menciptakan teknik kemampuan ilahi yang menakjubkan dan tak tertandingi. Benar-benar tak tertandingi. Murid itu terus-menerus memuji teknik Kaisar Si yang tiada tandingannya. Diakui oleh pupil spirit, tentu saja itu adalah hal yang baik. Jiang Yunfan. Tidak jauh dari situ, roh murid memanggil. Jiang Yunfan, yang sedang berkultivasi, menoleh sedikit dan memandang roh murid. Dia mendengar roh murid berkata pelan, jalanmu menuju kekebalan telah dimulai. Semua ini karena campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Metode ini sungguh terlalu ampuh. Selama Jiang Yunfan menguasainya, akan sulit baginya untuk tidak tak terkalahkan di alam atas. Adapun di luar alam atas, bahkan jika dia tidak bisa mencapai kekebalan sejati, dia akan sangat mendekatinya. Karya itu sungguh layak disebut sebagai mahakarya yang membanggakan dari seorang individu kuat yang tak terkalahkan di eranya. Dan setelah Jiang Yunfan mendengar kata-kata roh pupil, senyum merekah di matanya. Jalan menuju tak terkalahkan, dia telah menempuh jalan ini sejak awal. Tak terkalahkan. Mata dengan pupil ganda seharusnya secara inheren tak terkalahkan. Seharusnya mereka secara inheren adalah yang tertinggi. Sekarang, Supreme Hand dipadukan dengan Supreme, sebuah kombinasi yang sempurna. Gemuruh. Di luar, tepat ketika Jiang Yunfan sedang duduk bermeditasi, raungan tak berujung tiba-tiba meletus dari istana ilahi. Kemudian, kekuatan Dao dan kekuasaan yang tak terbatas turun dengan dahsyat ke tubuh Jiang Yunfan. Namun, kekuatan-kekuatan ini hancur dan lenyap menjadi ketiadaan tiga kaki di luar tubuh Jiang Yunfan. Lebih tepatnya, mereka dikalahkan oleh Jiang Yunfan. Saat aturan dan kekuatan ilahi Dao turun, Jiang Yunfan bergerak. Dia menyerang dengan gerakan menutup mulut menggunakan satu tangan dan teknik telapak tangan dengan tangan lainnya. Di bawah segel tangan, Dao lenyap. Dengan teknik telapak tangan, aturan-aturan pun runtuh. Aturan dan Dao tidak dapat mendekati tubuh Jiang Yunfan. Pemandangan ini membuat Kaisar Si sedikit terkejut. Selesai. Matanya berkedip dengan sedikit rasa terkejut. Itu adalah teknik andalannya yang tak tertandingi, sudah berapa lama? Apakah dia mempelajarinya? Dia tidak membutuhkan bimbingan apapun darinya. Jenius otodidak. Di bawah tatapan terkejut Kaisar Si, Jiang Yunfan mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Lalu, dia berdiri. Ketika melihat ekspresi terkejut Kaisar Si, bibir Jiang Yunfan sedikit berkedut, merasa sangat bangga di dalam hatinya. Bagaimana menurutmu? Bukankah kau kagum dengan kemampuan kultivasiku? Lagi pula, aku, Jiang, adalah pemeran utama pria, aku mampu melakukan kecurangan semacam ini. Terima kasih, senior. Jiang Yunfan membungkuk kepada Kaisar Si. Karena ia menerima warisan Kaisar Si, kesopanan tentu saja tidak boleh diabaikan. Demikian pula, Jiang Yunfan juga mengagumi Kaisar Si. Sosok yang tak terkalahkan selama suatu era, siapa yang tidak akan menghormatinya? Siapa yang tidak iri padanya? Itulah tujuan yang dikejar oleh banyak kultivator Dao bela diri sepanjang hidup mereka. Sebagai tanggapan, Kaisar Si berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap pemuda di hadapannya. Sejujurnya, ia sangat puas dengan Jiang Yunfan. Bakat, kemampuan pemahaman, dan kecakapannya semuanya sangat bagus. Selain sedikit kurang tampan, ia hampir bisa dikatakan sempurna. Sekarang, dia telah menyerahkan tongkat estafetnya kepada Jiang Yunfan. Satu-satunya yang tersisa adalah artefak ajaib. Jiang Yunfan, warisan terakhirku adalah senjata yang menemaniku sepanjang pertempuran hidupku, kata Kaisar Si. Di telapak tangannya terdapat kipas lipat berwarna hitam dan putih. Terdapat pola-pola misterius pada tulang-tulang kipas tersebut, yang memberikan kesan mendalam. Bagian depan kipas lipat ini berwarna putih, dan bagian belakangnya berwarna hitam. Ini adalah kipas semesta. Kaisar Si melemparkannya kepada Jiang Yunfan lalu berkata, kipas ini telah bersamaku sepanjang hidupku, kipas ini dapat dianggap sebagai artefak ilahi tingkat atas. Sambil berbicara, Jiang Yunfan mengamati kipas lipat di tangannya. Matanya berkedip, dan dia selalu merasakan perasaan yang familiar. Semacam kedekatan yang tak terlukiskan. Tulang naga. Dalam kesadaran ilahinya, roh murid tiba-tiba berkata, Jiang Yunfan, tulang kipas lipat ini diukir dari tulang naga. Mendengar kata-kata itu, Jiang Yunfan pun menjadi sangat bersemangat. Tak heran dia merasa begitu dekat dengan kipas lipat ini, ternyata kipas ini diukir dari tulang naga. Itu sangat cocok untuknya. Kipas semesta ini memiliki 3 bentuk. Saat menyerang, ia dapat berubah menjadi tombak perang, yang tak tertandingi dalam serangan. Saat mundur, ia akan berubah menjadi penghalang yang tak tertembus. Adapun bentuk ketiga, itu adalah bentuk aslinya. Saat ia berbicara, Kaisar Si menjentikkan jarinya. Kipas semesta di tangan Jiang Yunfan bergetar, lalu memancarkan cahaya cemerlang, melesat ke langit dan berubah menjadi naga hitam yang megah.
Jadi, ketika benda itu bersamaku, ia berfungsi sebagai senjata tajam ofensif sekaligus tunggangan. Sekarang, aku mempercayakannya padamu. Perlakukanlah dengan baik. Naga hitam yang berubah dari kipas semesta terus berputar di atas kepala Kaisar Si, mengeluarkan ratapan pilu dari tenggorokannya, seolah enggan berpisah. Mata naganya berkaca-kaca. Kaisar Si mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap dahinya, lalu melambaikan tangannya. Naga hitam itu terbang di depan Jiang Yunfan. Ia menundukkan kepalanya, menutup matanya, dan menunggu Jiang Yunfan meneteskan darah untuk mengakuinya sebagai tuannya. Melihat ini, Jiang Yunfan tidak lagi ragu-ragu. Setetes darah naga terbang dari ujung jarinya dan langsung menyatu ke dalam tubuh naga hitam. Seketika itu juga, tubuh naga hitam itu bergetar, melesat ke langit, dan mengeluarkan raungan panjang yang menggema di seluruh 9 langit. Dalam adegan ini, mata Kaisar Si berkedip, mengira itu adalah genggaman naga hitam. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia melihat naga hitam mengelilingi Jiang Yunfan, bertindak sangat mesra. Kaisar Si, apakah ini sedikit berbeda dari yang saya bayangkan? Apakah aku terlalu sentimental? Astaga, ternyata akulah badutnya selama ini. Bagian 895. Di dalam relik ilahi, para jenius yang tidak menerima kesempatan atau warisan bermeditasi dan mengembangkan diri di tempat itu. Meskipun tidak ada peluang, ki iblis di sini sangat murni. Menggunakannya untuk pertanian bukanlah suatu pemborosan. Pada saat itu, Sang Yu muncul. Dia adalah murid pertama akademi yang menerima warisan relik ilahi. Di balik pintu alam hampa, Sang Yu ditunggu oleh seorang ahli kuat dari zaman kuno yang telah membuktikan Dao melalui kekuatan. Sang Yu menjadi pemegang warisannya. Dengan membawa tekad dan warisan dari ahli yang hebat itu, ranahnya langsung naik ke ranah Gui Su dan ranah 3 surga. Satu warisan, yang membentang di 3 surga. Setelah itu, giliran Ying Su. Dia tidak menerima warisan, hanya kesempatan, tetapi bagi Ying Su, itu sudah cukup. Kemampuannya dalam bidang budidaya juga meningkat. Keduanya saling memandang, senyum terpancar di mata mereka. Setelah mereka, Zhu Zhao, Nuan Nuan, Li Sueyang, dan yang lainnya secara bergantian berjalan keluar. Mereka semua juga menerima warisan, keberuntungan mereka mencapai surga. Di antara mereka, setelah Li Sueyang menerima warisannya, kultivasinya memasuki alam Gui Su, alam surga kelima, pintu alam void yang dimasukinya membawanya kepada seorang ahli kuat dari zaman kuno yang kecepatannya luar biasa, sehingga, setelah Li Sueyang menerima warisannya, kecepatannya meningkat lebih jauh lagi. Setelah Zuo Tingfeng menerima warisannya, kultivasinya memasuki alam Gui Su, alam surga kelima. Warisannya terkait dengan dirinya sendiri, ia mengolah kekuatan gulungan, kata-katanya menjadi hukum, oleh karena itu, di balik pintu alam hampa, Zuo Tingfeng ditunggu oleh seorang pria penganut Dao Konfusianisme yang memegang kipas bulu dan mengenakan sorban sarjana. Setelah berdiskusi tentang Dao dengan Zuo Tingfeng, kata-katanya yang menjadi hukum menjadi semakin ampuh. Setelah Chu Yunduan menerima kesempatannya, kultivasinya memasuki alam Gui Su dan alam 3 surga. Setelah menerima kesempatan, kultivasi Nuan Nuan langsung melesat ke alam pemurnian roh, alam surga ke-9. Zhu Zhao juga terjebak di tingkat surga ke-9, di ambang terobosan. Setelah itu, 4 jenius alam Gui Su lainnya dari Istana Xiang juga keluar satu persatu, dao bela diri mereka menembus alam mereka, menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan senyum terpancar di wajah mereka masing-masing. Memperoleh kesempatan di dalam relik ilahi sudah merupakan hal yang sangat langka. Kenapa kakak kelima belum juga keluar? Di tengah kerumunan, Nuan Nuan menatap ke arah alam hampa dan bertanya. Tunggu sebentar saja, tidak perlu terburu-buru. Di sampingnya, Chu Yunduan terkekeh pelan, selain Singkai, Bulan Ungu dan kakak ketujuh belum keluar. Jujur saja, aku sangat penasaran apa yang didapatkan Bulan Ungu dan kakak ketujuh, kata Chu Yunduan, matanya berbinar sambil tersenyum. Di sampingnya, Li Sueyang dan yang lainnya juga penasaran. Mereka datang lebih awal dan tidak melihat kemegahan Jiang Yunfan dan naga Ziyue. Agak disayangkan. Kemudian, mereka menatap para murid akademi lainnya, menanyakan tentang situasi saat itu. Ketika Li Sueyang dan yang lainnya mengetahui bahwa naga Ziyue telah membunyikan lonceng sebanyak 23 kali, mereka semua terkejut dan sulit mempercayainya. Membunyikan lonceng 20 kali dapat memberikan artefak ilahi. Artefak ilahi dan senjata tajam yang tersisa dari zaman kuno memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan kekuatan yang sangat besar. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang di antara mereka dapat mencapai prestasi seperti itu. Meskipun terkejut, Ying Su dan yang lainnya menunjukkan sedikit kebanggaan di mata mereka, naga Ziyue berasal dari Istana Xiang. Dia adalah adik perempuan mereka. Sekarang setelah Dragon Ziyue memperoleh warisan artefak ilahi di dalam relik ilahi, mereka juga memiliki harga diri. Bagaimana dengan saudaraku? Melihat semua orang, Zhu Zhao tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Mendengar itu, mata para juara surgawi akademi berkedip, dan mereka terdiam mencekam. Mengapa kamu tidak berbicara? Melihat semua orang, Zhu Zhao mengerutkan kening. Li Sueyang dan yang lainnya semuanya menunggu bagian selanjutnya, untuk Jiang Yunfan, mereka selalu menaruh harapan khusus. Karena adik bungsu ini telah memberikan terlalu banyak mukjizat bagi mereka. Jiang Yunfan menyebabkan lonceng ilahi berbunyi 100 kali, lonceng ilahi mengenalinya sebagai tuannya dan menyatu dengannya, lalu roh relik ilahi muncul dan membawa Jiang Yunfan ke pintu alam kekosongan. Setelah kalimat itu diucapkan, seluruh tempat menjadi hening. Diam.
Li Xueyang dan yang lainnya saling pandang, mata mereka dipenuhi ketersen Jing'an. 100 cincin. Kita tidak salah dengar, kan? Apakah Seven Brother benar-benar membunyikan bel 100 kali? Lonceng ilahi itu mengenalinya sebagai tuannya. Roh relik ilahi muncul, secara pribadi membimbingnya ke pintu alam kekosongan untuk menerima warisan. Ini terlalu mengejutkan. Mereka merasakan rasa tidak percaya yang luar biasa. Namun, jika itu Jiang Yunfan, mereka tidak akan menganggapnya aneh. Kakakku hebat sekali. Zhu Zhao tertawa, kakakku dan adikku, Bulan Ungu, sama-sama sangat berbakat, memiliki potensi seperti naga dan phoenix. Pada saat itu, Zhu Zhao merasa sedikit tidak nyaman. Dibandingkan dengan mereka, dia tidak berguna. Tidak nyaman, ingin menangis. Saat para juara surgawi sedang berdiskusi, cahaya kembali bersinar di alam kekosongan, dan dua pintu alam kekosongan terbuka. Seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari antara mereka. Keduanya memancarkan ki dari alam Guisu. Li Xueyang dan yang lainnya menatap langit. Pria itu tinggi dan ramping, tidak tampan, tetapi ia memancarkan aura yang bersih dan menyegarkan, dan senyum cemerlang, seperti matahari pagi, menghiasi wajahnya. Itu adalah Xing Kai. Dia telah kembali. Sebelumnya, dia telah naik dan membunyikan lonceng 11 kali, memperoleh sebuah warisan. Meskipun tidak ada ahli di zaman kuno yang memiliki kekuatan pertahanan ilahi, mereka meninggalkan kemampuan ilahi pertahanan yang tiada tandingannya. Xing Kai berlatih di dalamnya, Dao bela dirinya memasuki alam Guisu, dan dia kembali. Di sisi lain ada seorang gadis muda dengan temperamen yang lembut dan kelucuan yang menggemaskan. Matanya yang besar berbinar-binar sambil tersenyum. Di tangannya, dia memegang tongkat yang tampaknya ditempa dari bintang-bintang, dan dia melangkah di udara. Itu adalah naga Ziyue. Keduanya telah menerima warisan dan artefak ilahi di dalam relik ilahi. Dan sekarang mereka kembali secara bersamaan. Xing Kai menerima kemampuan ilahi tertinggi, dan tongkat bintang di tangan Dragon Ziyue adalah artefak ilahi yang dipilihnya, bernama 10 arah semuanya padam. Nama yang sangat mendominasi. Satu ayunan tongkat, dan ke-10 penjuru runtuh, segala sesuatu binasa. Naga Ziyue sangat menyukainya. Jadi, dia memilihnya. Kakak kelima, kau telah memasuki alam Guisu. Zhu Zhao dan Nuan Nuan menatap Xing Kai, mata mereka dipenuhi kegembiraan dan rasa iri. Mendengar itu, Xing Kai mengangguk sambil tersenyum. Tantangan ini membuatnya tidak lagi merasa rendah diri. Dia mendapatkan kembali kepercayaan diri yang pernah hilang darinya. Dia juga tidak melupakan kata-katanya, dia akan menjadi yang terbaik dalam teknik pertahanan. Apakah Tuan belum keluar? Sementara itu, Dragon Ziyue meringkuk di samping Cu Yunduan, memandang langit bersama semua orang, menunggu kembalinya Jiang Yunfan. Kini, hanya Jiang Yunfan yang tersisa. Mereka juga ingin melihat seberapa dahsyat warisan dari membunyikan lonceng 100 kali itu. Mengaum. Raungan seekor naga mengguncang gunung dan sungai, merobek langit. Alam kekosongan bergetar hebat. Kemudian, seekor naga hitam 100 sang melesat keluar, memperlihatkan taring dan cakarnya, kinya luar biasa. Menatap naga hitam. Para murid Akademi Suci Iblis semuanya menatap dengan penuh perhatian. Namun, setelah melihat sosok yang berdiri di atas kepala naga hitam, mereka semua menghela napas lega dan tersenyum. Saudaraku, kamu keren sekali. Di bawah, Zhu Zhao tersenyum sambil memandang Jiang Yunfan, yang turun dari alam kekosongan. Tentu saja. Setelah Jiang Yunfan berjalan di depan semua orang, naga hitam 100 sang di belakangnya menyusut, akhirnya berubah menjadi kipas lipat dan kembali ke tangan Jiang Yunfan. Melihat pemandangan itu, para juara surgawi semuanya membelalakkan mata. Menatap Jiang Yunfan yang berada di depan mereka. Apakah kipas lipat ini sebenarnya adalah naga hitam yang berubah wujud? Ini. Saya mohon maaf karena telah membuat semua kakak senior dan kakak perempuan menunggu begitu lama. Jiang Yunfan memegang kipas lipat dan membungkuk kepada semua orang sambil tersenyum. Bagian 896. Pertunjukan turunnya naga hitam oleh Jiang Yunfan benar-benar luar biasa. Para murid akademi itu memandang dengan kaget dan iri. Menunggangi naga sebagai tunggangan. Betapa dahsyatnya itu. Yang lebih mengejutkan mereka adalah naga hitam itu bisa berubah menjadi kipas lipat, yang dipegang di tangan Jiang Yunfan. Itu terlalu mendalam. Apakah ini dianggap sebagai tunggangan atau artefak ajaib? Sangat kuat. Kudengar adik muda telah membunyikan lonceng ilahi 100 kali dan menerima warisan roh relik ilahi. Li Xueyang dan yang lainnya berkumpul di sekitar Jiang Yunfan, mata mereka bersinar penuh sukacita untuknya. Sejak Jiang Yunfan memasuki puncak Yuyang, mereka tahu adik muda ini pasti akan menjadi naga di antara manusia, dan sekarang tampaknya semakin demikian. Di mata mereka, potensi Jiang Yunfan tampak tak terbatas. Selalu ada ruang baginya untuk berkembang. Tidak ada yang tahu batasan sebenarnya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Semua kakak senior juga telah menemukan peluang dan warisan Dao mereka masing-masing. Selamat, kata Jiang Yunfan lembut, sambil memandang semua orang. Di antara mereka, hampir semua orang telah memperoleh sesuatu dari relik ilahi. Dialah yang terakhir menantang lonceng ilahi, dan dia menyaksikan semua orang memasuki alam void untuk mencari peluang mereka. Di depan matanya, sosok-sosok berkelebat satu demi satu. Orang pertama yang menarik perhatiannya adalah Sang Yu. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa Ki Sang Yu bahkan lebih dahsyat, ketajamannya bahkan membuat dirinya merasakan sedikit rasa takut.
Sejak zaman kuno, mereka yang membuktikan Dao melalui kekuatan adalah para pembangkit tenaga super. Dia berharap kakak senior ketiganya suatu hari nanti akan menjadi sosok seperti itu. Berikutnya adalah Zhu Zhao dan Nuan Nuan. Keduanya menerima kesempatan dalam relik ilahi, alam mereka meningkat, dan melangkah ke alam Gui Su sudah di depan mata. Setelah itu adalah Li Xueyang, Zhuo Tingfeng, dan Chu Yunduan. Jiang Yunfan menyaksikan nasib baik masing-masing orang. Tentu saja, yang lebih diperhatikan Jiang Yunfan adalah Xing Kai dan Dragon Ziyue. Dia melihat senyum di wajah Xing Kai. Senyum yang tulus dan murni. Pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa kakak kelima telah berubah. Rasa rendah diri yang samar-samar di hatinya telah lenyap, dan seluruh keberadaannya tampak telah mengalami sublimasi. Kakak kelima, kau sudah menjadi tampan, Jiang Yunfan berkedip. Xing Kai menjawab Jiang Yunfan dengan, tentu saja. Terakhir, ada naga Ziyue. Dia adalah murid kecilnya, orang pertama dari ras Yao yang dia temui setelah datang ke ras Yao. Bagi Dragon Ziyue, Jiang Yunfan selalu memperlakukannya seperti adik perempuan. Bahkan setelah kebangkitan garis darah naga abadi yang tak tertandingi miliknya, Jiang Yunfan masih tidak berniat untuk memanfaatkannya, karena ia ingin menjaga kepolosan di hati naga Ziyue. Ia ingin hubungan mereka berlanjut seperti ini, sederhana dan murni. Adapun wilayah kekuasaannya, dia tidak khawatir. Dengan kebangkitan ganda bakat dan garis darahnya, kecepatan kultivasi naga Ziyue bahkan setara dengan kecepatan kultivasinya sendiri. Sebaliknya, Jiang Yunfan sedikit khawatir bahwa murid kecilnya itu mungkin akan melampauinya suatu saat nanti. Sebagai contoh, sekarang, Jiang Yunfan memperoleh warisan Kaisar Si dan memasuki surga keempat alam Gui Su dalam Dao bela diri. Dan Dragon Ziyue sudah menyusul. Kenapa harus tongkat lagi? Dia tersenyum, sambil melihat 10 arah yang telah padam di tangan naga Ziyue. Setelah mendengar itu, Dragon Ziyue menundukkan pandangannya, menatap artefak ilahi di tangannya, dan berkata pelan, aku menyukainya. Ngomong-ngomong, guru, mata indah naga Ziyue berbinar, matanya yang besar tertuju pada kipas lipat di tangan Jiang Yunfan, itu milik Anda apa? Mendengar itu, Jiang Yunfan memutar-mutar kipas lipat dan mengetuk kepalanya. Ini sama seperti 10 arah semuanya padam. Artefak ilahi. Mata para juara surgawi itu berkedip. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang membunyikan lonceng ilahi 100 kali, dia memiliki warisan dan artefak ilahi. Ini terlalu menantang surga. Demikian pula, mereka juga merasa bersemangat. Perjalanan ke relik ilahi ini sangat meningkatkan kultivasi para jenius klan iblis. Naga Ziyue dan Jiang Yunfan sama-sama memperoleh warisan yang tak tertandingi dan memegang artefak ilahi. Tampaknya dalam perjuangan di medan perang kuno yang kacau ini, ras manusia dan ras iblis telah melakukan kesalahan besar. Mereka mengira dapat menekan ras Yao dengan kuat, tetapi mereka tidak menyangka mereka akan menemukan kehidupan dalam keputusasaan. Bas-bas. Saat para juara surgawi berjalan keluar dari pintu alam hampa, langit di atas relik ilahi mulai bergetar. Jiang Yunfan dan yang lainnya semuanya mendongak ke langit. Semuanya, silakan pergi. Itu adalah suara roh peninggalan ilahi. Jiang Yunfan dan yang lainnya mengangguk, membungkuk ke alam kekosongan, lalu berbalik untuk pergi. Saat pergi, Jiang Yunfan menatap dalam-dalam ke arah alam kekosongan. Dia bisa melihat lelaki tua itu. Setelah mewarisi warisan Kaisar Si, tokoh kuat yang mendominasi suatu era di zaman kuno itu akhirnya jatuh dari langit dan bumi. Kekuatan terakhir Kaisar Si lenyap, dan istana ilahi runtuh. Pria tua bungkuk itu juga tidak punya banyak waktu lagi. Namun, dia tetap memilih untuk berjaga di sini. Mencurahkan sisa waktunya untuk tuannya. Jiang Yunfan dan para murid lainnya dari akademi pergi satu persatu. Ketika mereka berjalan keluar dari pintu relik ilahi, cahaya cemerlang yang menjulang tinggi itu menghilang. Kemudian, jalan menuju relik ilahi itu lenyap sepenuhnya. Aneh, kenapa Di Yi dan kelompoknya tidak ikut campur? Setelah semua orang keluar dengan selamat, seorang siswa jenius dari akademi berbicara, mengajukan pertanyaan. Seketika, mata semua orang berbinar. Itu benar. Mengapa mereka tidak melanjutkan kompetisi? Inilah peninggalan suci. Apakah benda-benda di dalamnya tidak menggerakkan mereka sama sekali? Ini tidak masuk akal. Di depannya, Jiang Yunfan juga menyipitkan matanya. Memang agak janggal. Mungkinkah mereka menemukan relik ilahi lain di medan perang kuno yang kacau? Di samping Jiang Yunfan, naga Ziyue mengedipkan mata besarnya dan berbicara dengan serius. Kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan. Jiang Yunfan mengangguk. Medan perang kuno yang kacau itu berisi banyak sekali tokoh-tokoh kuat dari zaman kuno, jadi tidak mungkin hanya ada satu relik ilahi. Mungkin setelah mereka memasuki relik ilahi, Di Yi dan yang lainnya memperoleh warisan lainnya. Hal ini sangat mungkin terjadi. Apapun yang terjadi, kita harus berhati-hati. Target ras manusia dan ras iblis adalah kita. Setelah kekalahan mereka terakhir kali, mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka pasti akan bangkit kembali. Seiring berlanjutnya medan perang kuno yang kacau, lawan kita mungkin berkurang, tetapi mereka akan menjadi lebih kuat. Kita harus waspada. Instruksi Jiang Yunfan. Mendengar itu, para juara surgawi semuanya mengangguk. Karena mereka sudah berkumpul, tidak perlu berpisah lagi. Bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah. Tentu saja, Jiang Yunfan saat ini memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Yang dia khawatirkan adalah apa yang akan terjadi jika dia tidak ada di sana dan murid akademi lainnya bertemu dengan Di Yi dan kelompoknya.
Oleh karena itu, setelah relik ilahi, dia memilih agar semua orang bertindak bersama-sama. Meskipun hal ini merepotkan, namun dapat memaksimalkan tingkat kelangsungan hidup para murid akademi di medan perang kuno yang kacau. Ini juga merupakan metode yang paling stabil untuk saat ini. Adapun hal-hal lainnya, mereka akan melakukannya selangkah demi selangkah. Adikku, sekarang musuh berada di tempat gelap dan kita berada di tempat terbuka. Kita bisa menjadi sasaran kapan saja, kata Li Sui yang pelan. Jiang Yunfan menyadari hal ini. Namun, tidak ada solusi langsung. Guru besar, Anda pimpin, lalu kakak senior kedua dan kakak senior ketiga mengikuti di belakang. Mendengar ini, ketiganya mengangguk dan berjalan di belakang semua orang. Kemudian, Jiang Yunfan menatap Yingsu dan kelima orang lainnya, 5 kakak senior di sebelah kiri. Baiklah. Kakak senior keempat, kamu, kakak senior kelima, dan bulan ungu berada di sebelah kanan. Setelah berbicara, Jiang Yunfan berbalik. Aku sendiri sudah cukup untuk barisan depan. Bagian 897. Aku sendiri sudah cukup. Jiang Yunfan mengerutkan bibirnya. Sepasang pupil matanya yang besar membersihkan langit dan bumi dengan cahaya ilahi. Saat ini, kultivasinya telah mencapai alam Gui Su tingkat 4. Di matanya, setiap keberadaan di bawah alam Gui Su tingkat 7 dapat langsung diabaikan dan disingkirkan. Ditambah dengan kipas semesta dan tangan tertinggi yang dimilikinya, dia bahkan bisa menekan seorang jenius di alam Gui Su tingkat ke-8. Pada saat itu, Jiang Yunfan memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Kartu trufnya juga semakin ampuh. Setelah dipikir-pikir, dia memang tidak terlalu jauh dari membuktikan daunnya sebagai kaisar manusia. Segera. Kaisar manusia, kenapa terburu-buru? Dalam kesadaran ilahinya, roh pupil berbicara dengan senyum main-main, menghancurkan mimpi indah Jiang Yunfan. Jiang Yunfan berjalan di depan sendirian, tetap waspada sambil mengobrol dengan roh murid. Kamu masih jauh dari itu. Setelah mengatakan itu, roh murid berdiri dan mondar-mandir di ruang indera ilahi Jiang Yunfan dengan tangan di belakang punggungnya. Jangan melihat alam Gui Sumu saat ini, alam surga keempat. Kau hanya berjarak 6 alam lagi untuk naik menjadi kaisar manusia, tapi itu hanyalah kaisar manusia biasa. Mata roh pupil menatap Jiang Yunfan, berkilauan cemerlang. Kaisar manusia biasa. Apakah ada trik tertentu di baliknya? Jiang Yunfan sedikit penasaran. Roh murid lahir di era kuno, telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak takut akan erosi dari sungai waktu. Dengan demikian, ia memiliki basis pengetahuan yang kaya dan pengalaman yang mendalam. Sebagai perbandingan, meskipun Jiang Yunfan adalah seorang jenius alam Guisu, ia masih hanya seorang bocah kecil di hadapan roh murid. Dan Jiang Yunfan memperlakukan roh murid sebagai basis pengetahuan, terus-menerus memperoleh beberapa misteri darinya. Itu wajar. Mereka yang naik menjadi kaisar manusia adalah individu-individu yang memiliki keberuntungan, kekayaan luar biasa, atau garis keturunan yang menantang surga. Sambil berbicara, roh murid menghitung dengan jarinya, seolah-olah menghitung harta keluarga. Apa yang dikatakan gurumu tentang membuktikan Dao sebagai kaisar manusia yang membutuhkan keberuntungan besar itu benar sekaligus salah. Semua keberuntungan di dunia ini ditentukan oleh surga. Di zaman kuno, bahkan di zaman kuno dan zaman kuno, terdapat banyak sekali pendekar manusia tingkat kaisar. Di antara mereka, beberapa memiliki keberuntungan, tetapi lebih banyak pendekar manusia tingkat kaisar tidak memiliki banyak keberuntungan untuk mendukung mereka, namun mereka tetap dapat membuktikan Dao sebagai pendekar manusia. Oleh karena itu, keberuntungan hanyalah salah satu jalan untuk membuktikan Dao sebagai kaisar manusia, dan juga merupakan cara termudah dan paling sederhana untuk naik ke tahta kaisar manusia. Kata-kata pupil spirit mengguncang hati Jiang Yunfan. Apakah seperti ini? Membuktikan bahwa Dao melalui keberuntungan sebenarnya adalah cara terlemah untuk naik menjadi kaisar manusia. Keberuntungan, bagaimanapun juga, adalah hal eksternal. Karena kaisar manusia yang naik tahta dengan mengandalkan hal-hal eksternal, meskipun mereka adalah pembangkit tenaga kaisar manusia, pada akhirnya mereka lebih rendah. Misalnya, kaisar manusia saat ini dari ras manusia, kaisar iblis dari ras Yao, kaisar iblis dari ras iblis, dan pembangkit tenaga kaisar manusia tersembunyi di kekuatan tertinggi alam atas, pada dasarnya mereka semua membuktikan Dao melalui keberuntungan. Metode kedua untuk membuktikan Dao sebagai kaisar manusia adalah dengan mendapatkan keberuntungan besar. Roh murid tersenyum, yang saya maksud adalah keberuntungan yang melampaui surga. Misalnya, meskipun Anda menerima warisan Kaisar Si, itu termasuk keberuntungan, tetapi itu belum cukup melampaui surga. Lalu apa yang dihitung? Tanya Jiang Yunfan. Jika Kaisar Si memberikan segalanya kepadamu sebelum wafat, itu akan dihitung, termasuk kultivasi seumur hidupnya. Tentu saja, yang ini pada dasarnya bisa dikesampingkan. Roh murid terkekeh, di masa depan, akan mudah bagimu untuk bertemu dengan para ahli alam kaisar manusia, tetapi kemungkinan bertemu dengan ahli alam kaisar manusia yang sekarat dan bersedia mewariskan seluruh kultivasinya kepadamu adalah 1 dari 10.000. Jiang Yunfan mengangguk, sangat setuju, aku juga berpikir begitu. Seperti yang dikatakan pupil spirit, kesempatan seperti ini langka dan tidak bisa diandalkan. Hal itu tidak bisa diduga. Akhirnya, ada satu cara lagi, yaitu membuktikan Dao sebagai kaisar manusia dengan kekuatan garis darah sendiri. Di antara ketiga metode tersebut, ini adalah yang terkuat. Saat mengucapkan ini, mata roh pupil berbinar cemerlang, karena di matanya, hanya cara inilah yang benar-benar dapat dianggap sebagai kaisar manusia. Dua yang pertama sama-sama dipicu oleh kekuatan eksternal.
Kekuatan garis keturunan adalah milik seseorang. Bahkan jika garis keturunan super kuat lainnya bergabung, garis keturunan sendiri akan tetap menjadi yang utama, merangsang batas kemampuan garis keturunan sendiri. Sama seperti kamu sekarang, meskipun kamu memiliki warisan Dewa Naga, garis keturunan Dewa Naga pada akhirnya melekat pada garis keturunanmu, dan garis keturunanmu tidak diasimilasi oleh garis keturunan Dewa Naga. Jiang Yunfan mendengarkan dengan saksama saat roh murid memperluas pengetahuannya. Sambil mendengarkan dengan saksama, dia juga mengamati sekitarnya untuk mencegah Di Yi dan yang lainnya menyergapnya. Sepanjang sejarah, mereka yang membuktikan Dao sebagai kaisar manusia melalui garis keturunan semuanya luar biasa. Jika ketiga jenis kaisar manusia ini berada di alam yang sama, orang yang membuktikan Dao melalui garis keturunan pasti akan mengalahkan dua lainnya. Adapun contoh pembuktian Dao sebagai kaisar manusia melalui garis keturunan, memang ada. Murid kecilmu akan mengambil langkah ini di masa depan. Dia memiliki garis keturunan naga abadi yang murni dan tak tertandingi, dan kemurnian garis keturunannya telah mencapai alam darah murni. Dengan kemurnian garis keturunannya saat ini, dia sudah cukup untuk memengaruhi alam kaisar manusia. Hanya saja alamnya belum mencapai puncaknya. Ketika dia mencapai puncak Guisu, garis keturunan naga abadi yang tak tertandingi secara alami akan membantunya naik ke alam kaisar manusia. Mendengar itu, Jiang Yunfan tak kuasa menahan diri untuk melirik Dragon Ziyue. Apakah ini keuntungan dari garis keturunan Dewa Naga? Langsung mengambil cara terkuat dari tiga cara untuk membuktikan Dao sebagai kaisar manusia. Iri. Kalau begitu, bisakah saya juga? Tidak. Kata-kata Jiang Yunfan dipotong oleh roh pupil sebelum dia selesai berbicara, dan dia ditolak tanpa ampun. Apa? Aku tidak pantas. Tepat ketika Jiang Yunfan hendak menanyakan alasannya kepada roh pupil berkata, metode ketiga memang ampuh, tetapi bukan yang terkuat. Aku ingin kau mengambil jalan lain. Apakah ada metode keempat? Tentu saja ada. Pupil spirit mengangkat dagunya, tampak bangga. Jika seseorang secara bersamaan memiliki keberuntungan yang sangat kuat, kekayaan yang luar biasa, dan garis keturunan yang tak tertandingi, dan kebetulan berada di puncak alam Guisu saat naik menjadi kaisar manusia, maka orang itu adalah manusia. Benarkah atau salah? Mendengar kata-kata berani dari pupil spirit, Jiang Yunfan agak berharap, jadi dia bertanya. Sambil memandang Jiang Yunfan, roh pupil berkata dengan ekspresi serius, sebelumnya tidak ada, tapi sekarang ada. Apakah kamu akan mati atau tidak? Di medan perang kuno yang kacau, di antara pegunungan. Seberkas cahaya yang melesat tinggi itu menghilang. Kemudian, puluhan sosok muncul dari pancaran cahaya itu, yang merupakan Di Yi dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan Dragon Ziyue, setelah Jiang Yunfan dan yang lainnya, mereka juga menemukan relik ilahi. Tanpa ada yang bersaing, mereka memperoleh hasil panen yang cukup besar di dalam relik ilahi tersebut. Pada saat ini, secercah kepercayaan diri di mata Di Yi kembali muncul. Di sampingnya ada Zhou Sheng dan 4 orang lainnya. Aura mereka juga meningkat. Seperti Di Yi, mereka semua memperoleh warisan yang menakjubkan di dalam relik ilahi, dan dao bela diri mereka meningkat. Sekarang, mereka tidak lagi seperti dulu. Bagaimana keadaan mereka? Di Yi menatap Zhou Sheng dan yang lainnya di sampingnya, bertanya dengan lembut. Setelah mendengar ini, sebuah artefak ajaib muncul di tangan Zhou Sheng. Itu adalah artefak ajaib ras iblis yang dapat berkomunikasi di dalam medan perang kuno yang kacau. Zhou Sheng menyuntikkan sedikit ki-nya ke dalamnya. Sesaat kemudian, Zhou Sheng menyimpan artefak ajaib itu dan menatap Di Yi, mereka juga telah keluar. Bagus. Di mata Di Yi, ketajaman kembali muncul. Jiang Yunfan, kau tidak menyangka, kan? Kita kehilangan satu relik ilahi, tetapi kita mendapatkan 2 relik ilahi. Selanjutnya, ini akan menjadi kematianmu. Kali ini, bagaimana kamu akan melawan? Bagian 898. Setelah Jiang Yunfan mengambil relik ilahi, Di Yi dan Dang berpisah. Mereka semua pulih. Tentu saja, mereka tidak akan berhenti bercocok tanam. Sembari memulihkan diri dari cedera, mereka terus mencari peluang di medan perang kuno yang kacau. Mereka sudah merumuskan rencana untuk menghadapi Jiang Yunfan dan yang lainnya. Namun kemudian mereka tiba-tiba menemukan sebuah peninggalan suci. Mereka menemukan 2 sekaligus. Atas pilihan Di Yi dan Dang, kedua pihak memasuki salah satu relik ilahi untuk berkultivasi dan meningkatkan kultivasi mereka. Mereka akan menunggu sampai mereka keluar untuk melawan ras Yao. Di dalam relik ilahi, Di Yi memperoleh kesempatan yang sangat besar, dengan warisan tertinggi yang melindunginya, dan kultivasinya meningkat pesat. Hal yang sama juga berlaku untuk Zhou Sheng dan ke-4 orang lainnya. Mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya, demikian pula, beberapa jenius alam Guisu telah muncul di dalam ras manusia, dan kultivasi mereka secara keseluruhan telah meningkat pesat. Ras iblis juga sama. Dan yang lainnya juga memperoleh warisan yang menggemparkan, dan para jenius alam Guisu juga muncul di ras iblis. Oleh karena itu, mereka tidak lagi memperhatikan ras Yao. Jika sebelumnya mereka waspada terhadap para jenius klan iblis karena mereka mewarisi relik ilahi, sekarang, ketiga pihak memiliki warisan relik ilahi, dan mereka juga memiliki keunggulan dalam jumlah. Dengan kesempatan sebesar ini, mengapa mereka masih harus takut pada ras Yao? Kali ini, mereka pasti akan menindas dan memusnahkan ras Yao. Mereka akan membuat mereka binasa sepenuhnya. Di mana mereka? Tanya Di Yi. Di sampingnya, Zhou Sheng menjawab, tebing Wang Chuan. Ayo pergi. Di Yi berjalan di depan, menatap Qin Huaiyu yang lengannya patah di sampingnya.
Matanya berkedip, dan dia berkata pelan, Huaiyu, sebelum aku membunuh Jiang Yunfan, aku akan membuatnya mengembalikan lenganmu. Qin Huaiyu tidak berbicara. Namun, ada sedikit ketajaman di matanya. Setelah kehilangan lengannya dalam pertempuran itu, kepribadian Qin Huaiyu berubah. Di alam mereka, menyambung kembali lengan yang patah bukanlah masalah, tetapi saat ini, dia masih berupa monster dengan lengan yang patah. Ini memalukan. Sebuah aib yang ditimbulkan kepadanya oleh Jiang Yunfan. Menurut Jiang Yunfan, dia tidak berutang apapun kepada Sekte Suci Qiankun, dan demikian pula, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Jiang Yunfan hanya karena dia pernah menjadi murid Sekte Suci Qiankun. Saat mereka bertemu lagi, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Lagi pula, identitasnya saat ini bukan hanya seorang murid Sekte Suci Qiankun tetapi juga seorang murid Istana Langit Ungu, dan terlebih lagi, seorang murid ras manusia. Dia berjuang untuk umat manusia. Karena Jiang Yunfan sudah menjadi anggota ras Yao, dia tidak punya alasan untuk menahan diri. Jika mereka bertemu, dia akan membunuhnya. Putra Kaisar Klan Manusia bergerak, melangkah menembus alam hampa, langsung menuju tebing Wangchuan. Di sanalah terdapat relik ilahi tempat para jenius Klan Iblis berlatih. Putra Iblis Surgawi keempat, Dang, bersama Jie dan Feng, serta beberapa anggota ras Iblis, berdiri di luar relik ilahi, menunggu sekutu mereka. Saudara keempat, mereka sudah datang. Mata Jie menyapu langit, dan dia berbicara dengan lembut. Mendengar ini, bibir Dang sedikit melengkung. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, menunggu Di Yi dan yang lainnya tiba. Kata-kata pertama yang mereka ucapkan saat bertemu adalah, apakah Anda menemukan jejak Jiang Yunfan dan yang lainnya? Dari nadanya, orang bisa tahu itu suara Di Yi. Mendengar itu, Dang menggelengkan kepalanya. Kenapa terburu-buru? Selama mereka berada di medan perang kuno yang kacau, mereka akan selalu ditemukan. Biarkan mereka hidup sedikit lebih lama. Setelah memperoleh warisan relik ilahi, Dang memancarkan ketajaman yang tak tertandingi. Energi Qi yang menakutkan mengalir dan berkembang. Seperti Raja Iblis yang tak terkalahkan. Niat menghancurkan terpancar dari ketiga mata ilahinya, penuh kuasa dan mendominasi. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri. Karena, setelah keluar dari relik ilahi, dia tidak lagi memperhatikan Jiang Yunfan. Begitu Jiang Yunfan dan para pengikutnya muncul, mereka akan mati. Inilah kepercayaan diri Dang. Itu juga merupakan kepercayaan dirinya pada warisan yang ia bawa. Dibandingkan dengan ketenangan Dang, ekspresi Di Yi agak muram. Dang belum pernah bertarung melawan Jiang Yunfan, tetapi bukan berarti dia tidak pernah bertarung dengannya. Secara keseluruhan, dia dan Jiang Yunfan adalah rival lama, dan dia memahami Jiang Yunfan lebih baik daripada siapapun. Bakat kultivasi anak ini sungguh luar biasa, benar-benar menakutkan. Sekalipun dia tidak bertemu dengannya selama sehari, kekuatan tempurnya bisa menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ini bukan ucapan sembarangan darinya. Karena kedua kekalahannya disebabkan oleh hal ini. Oleh karena itu, dia tidak berani memberi Jiang Yunfan waktu. Meskipun sekarang dia menyandang gelar Super Legacy of an Ancient Expert. Dia takut Jiang Yunfan akan kembali dengan comeback lainnya. Saat ini, Di Yi hanya ingin menemukan Jiang Yunfan secepat mungkin dan kemudian membunuhnya untuk menghilangkan masalah di masa depan. Hanya dengan begitu hatinya bisa benar-benar tenang. Jika tidak, dia akan selalu khawatir. Memikirkan hal ini, alis Di Yi kembali berkerut. Dia menyadari bahwa kondisinya saat ini agak tidak stabil. Kapan dia menjadi begitu takut pada Jiang Yunfan? Dia adalah putra Kaisar Klan Manusia. Mengapa dia harus takut pada Jiang Yunfan? Mengapa Jiang Yunfan pantas ditakuti? Dia tidak pantas. Dengan berpikir seperti itu, hati Di Yi kembali seimbang. Namun, yang tidak diketahui Di Yi adalah bahwa hatinya tidak lagi normal saat ini, terutama menyangkut Jiang Yunfan. Setan hati telah tertanam jauh di dalam hatinya. Berusahalah untuk cepat, agar tidak terjadi komplikasi. Jangan lupa tujuan kita datang ke medan perang kuno yang kacau ini. Selesaikan masalah ini lebih awal, dan kita bisa segera melanjutkan langkah selanjutnya. Di Yi berbicara acuh tak acuh terhadap kesombongan Dang. Pengingatnya membuat mata Dang berkedip, dengan sedikit rasa gembira. Akan segera dibuka. Mendengar itu, Di Yi mengangguk sedikit. Saya tidak begitu yakin tentang waktu pastinya, tetapi menurut perkiraan saya, itu akan segera terjadi. Kita harus membunuh Jiang Yunfan dan yang lainnya sebelum pintu itu terbuka. Jika tidak, akan timbul masalah. Bagus. Dang juga menjadi serius. Dia melambaikan tangannya, dan Feng melangkah keluar dari sampingnya, diikuti oleh beberapa jenius klan iblis. Kakak keenam, cepat pergi dan cari Jiang Yunfan dan yang lainnya. Begitu kalian menemukan jejak mereka, ikuti terus dan tinggalkan jejak di sepanjang jalan. Kami akan tiba secepat mungkin. Ingat, jangan membuat mereka curiga. Kakak keempat, jangan khawatir. Feng mengangguk, lalu pergi bersama para jenius klan iblis di belakangnya. Sosok Feng melesat menembus alam hampa dan dengan cepat menghilang. Mengapa mengirimnya? Melihat ekspresi percaya diri Dang, Di Yi bertanya dengan lembut. Sebagai tanggapan, Dang melirik Di Yi dan tersenyum, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau hanya perlu tahu bahwa Jiang Yunfan pasti tidak akan bisa lolos dari pelacakan kakak keenamku. Setelah mengatakan itu, Dang berjalan ke samping dan menyapukan cahaya iblis dengan telapak tangannya. Cici.
Cahaya iblis itu bagaikan pedang tajam, tak terkalahkan, menembus besi seperti lumpur, langsung meratakan sebuah batu besar. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, cangkir dan piring diletakkan di atas meja batu. Mari kemari dan minum, kita tunggu dengan perlahan. Dang mengundang Di Yi. Di Yi berjalan mendekat, duduk berhadapan dengan Dang, mengambil gelas anggur, dan meminumnya sampai habis dalam sekali teguk. Selamat bekerja sama. Dang mengangkat gelasnya, senyum muncul di wajahnya yang tegas. Senyum itu membuat orang-orang merasa merinding. Di Yi menundukkan pandangannya. Dia tersenyum, namun tidak sepenuhnya. Saat itu, tidak seorang pun tahu apa yang sedang ia rencanakan di dalam hatinya. Kemudian, dia mengangkat gelasnya dan membenturkannya dengan gelas Dang. Selamat bekerja sama. Bagian 899. Yang Mulia. Para juara surgawi dari ras iblis, yang bersama Feng, berkumpul di sekelilingnya. Dengan Feng sebagai pusatnya, mereka menyuntikkan ki iblis ke dalam tubuhnya. Seketika itu juga, aura Feng meningkat dengan cepat. Energi iblis yang menakutkan melonjak, lalu tubuh Feng memancarkan cahaya ungu yang menjulang tinggi, sangat intens. Detik berikutnya, sesosok hantu muncul. Sosok dan penampilannya identik dengan Feng, tetapi tubuhnya hampir transparan, tidak padat, melainkan klon yang terbentuk oleh gelombang telekinesis. Pergi. Feng mengarahkan tangannya ke langit di atas, dan klon itu mengangguk, lalu menghilang dari tempat asalnya. Kecepatannya sangat tinggi. Demikian pula, di bawah, formasi Feng dan yang lainnya tidak berhenti. Namun, hal itu terus berlanjut. Sampai klon itu kembali. Ini adalah metode pelacakan unik dari ras iblis, yang mampu melacak hingga ribuan mil, tanpa tergantung medan. Saat melacak, hal itu juga mencegah aura mereka sendiri bocor keluar. Bahkan jika ditemukan, itu tidak masalah, karena kematian klon tersebut hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada tubuh utama dan berada dalam kisaran yang dapat diterima. Jiang Yunfan dan kelompoknya melintasi medan perang kuno yang kacau. Sepanjang perjalanan, mereka tidak bertemu dengan Tian Jiao dari ras manusia atau ras iblis, dan bahkan tidak merasakan jejak aura mereka. Namun hal ini tidak membuat mereka lengah. Sebaliknya, mereka malah menjadi lebih berhati-hati. Lagi pula, musuh itu tersembunyi, dan bisa menyerang mereka kapan saja. Sebelum konfrontasi sesungguhnya, Jiang Yunfan tidak ingin ada korban jiwa di antara para Tian Jiao dari ras Yao. Dalam kesadaran ilahinya, roh murid terus-menerus membantu Jiang Yunfan dalam pengintaiannya. Meskipun pupil spirit tidak bisa bergerak. Namun, kemampuan inderanya tidak termasuk dalam hal itu. Inilah satu-satunya cara dia bisa membantu Jiang Yunfan. Yunfan, metode yang kuberitahukan padamu benar-benar bisa dilakukan. Roh murid, seperti pemimpin skema piramida, mengejar Jiang Yunfan, sambil berkhotbah, lihat, bukankah aku juga yang menciptakan alam ekstremmu? Kau juga mengembangkannya, dan apa hasilnya? Kau langsung melampaui juara surgawi dan menjadi seorang suprim muda. Percayalah, sama sekali tidak masalah. Sejujurnya, Jiang Yunfan sedikit terbujuk oleh semangat murid. Lagi pula, alam ekstrim itu memang nyata. Alam kaisar manusia juga bisa dicoba. Aku punya keberuntungan, dan aku punya garis keturunan yang tak tertandingi, tapi di mana kau ingin aku menemukan warisan yang melampaui surga? Jiang Yunfan berkata, ini bukan soal apakah aku mau mencobanya atau tidak, melainkan syarat ini agak terlalu berat. Setelah mendengar itu, roh murid terdiam. Kita bisa menemukan cara untuk ini. Lagi pula, kau masih jauh dari puncak alam Guisu, jadi tidak perlu terburu-buru. Murid spirit terkekeh. Tiba-tiba, senyumnya membeku. Matanya berbinar tajam, seseorang sedang mengawasi kita. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi Jiang Yunfan berubah. Sebuah kekuatan dahsyat berkelebat di tubuhnya, tetapi kekuatan itu langsung diredam oleh roh pupil. Yunfan, tunggu. Pupil spirit berkata, bukankah dengan cara ini kau akan memperingatkan musuh? Mendengar itu, tatapan Jiang Yunfan berubah. Lalu, dia tersenyum dan berkata, maksudmu memancing ular keluar dari sarangnya, lalu memusnahkan mereka semua. Cerdik. Murid spirit mengangguk. Itulah yang dia maksud. Meskipun pengintaian klon Feng dilakukan secara diam-diam, namun tetap terdeteksi oleh roh murid. Sebagai tanggapan, pupil spirit juga memiliki cara untuk melawannya. Itu adalah pengintaian terbalik. Seperti yang semua orang tahu, roh pupil adalah pelindung Dao Jiang Yunfan, dan Jiang Yunfan adalah inangnya. Selain Jiang Yunfan, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat melihatnya kecuali Xia Qingluan. Oleh karena itu, ini adalah sistem anti pengintaian alami. Bahkan jika roh pupil meninggalkan indera ilahi Jiang Yunfan, klon Feng tidak dapat melihatnya. Selama roh pupil menyegel auranya sendiri, klon tersebut secara alami tidak akan dapat merasakannya. Aku akan menemuinya. Dengan itu, roh pupil melesat keluar dari ruang indera ilahi Jiang Yunfan. Ia melayang di alam hampa. Tunggu kabar dariku. Setelah mengatakan itu, roh murid terbang pergi. Sambil menatap punggung roh murid, Jiang Yunfan terkekeh, luar biasa. Di alam void, roh pupil menemukan klon Feng. Ia berjongkok di atas cabang yang rimbun, menggunakan dedaunan untuk menyembunyikan tubuhnya, sehingga sulit untuk dilihat. Namun, roh pupil dengan mudah mendeteksinya. Jiang Yunfan tidak melihat secara langsung, karena roh pupil telah mengirimkan pemandangan itu ke indera ilahi Jiang Yunfan. Itu adalah proyeksi layar langsung. Cukup bagus. Saat ini, roh murid sedang berjongkok di samping klon Feng.
Dia telah melindungi auranya, sehingga Klon Feng tidak dapat mendeteksinya. Melihat pemandangan itu, Jiang Yunfan terkekeh. Adegan ini cukup menarik. Dia bertanya-tanya ekspresi apa yang akan ditunjukkan Feng jika dia tahu bahwa dia sedang diintai secara diam-diam. Itu pasti akan jauh lebih menarik daripada ekspresi wajahnya saat ini. Guru, mengapa Anda tertawa cekikikan? Saat beristirahat, Jiang Yunfan berjongkok di samping, diam-diam tertawa. Naga Ziyue menemukannya. Dia berjalan mendekat, memiringkan kepalanya sambil menatap Jiang Yunfan. Matanya yang besar dipenuhi sedikit kebingungan. Guru seperti ini, agak konyol. Konyol sekali. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Jiang Yunfan melambaikan tangannya sambil tertawa. Hal ini membuat Dragon Ziyue semakin penasaran. Mustahil. Gadis kecil itu berdiri di depan Jiang Yunfan dengan tangan di pinggang, tampak seolah-olah dia tidak akan pergi sampai pria itu menyuruhnya. Jiang Yunfan tidak punya pilihan selain menarik murid kecilnya itu dan menjelaskan situasinya secara singkat kepadanya. Tentu saja, dia tidak mengungkapkan keberadaan roh murid. Dia hanya memberitahu Dragon Ziyue bahwa mereka sedang dipantau oleh orang-orang dari ras iblis, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sementara mereka dipantau, dia juga memantau mereka dan berencana untuk memusnahkan mereka semua. Hahaha, mereka bodoh sekali. Naga Ziyue tertawa, Tuan, bawa aku bersamamu. Oke. Jiang Yunfan setuju. Dia memang awalnya berencana membawa Naga Ziyue bersamanya. Dia pernah merasakan kekuatan artefak ilahi 10 arah yang padam di tangan gadis kecil itu, kekuatan itu sangat dahsyat, sangat menakutkan, dan sangat merusak. Kita akan melenyapkan mereka secara diam-diam, lalu membuat semua orang takjub. Oke. Gadis kecil itu duduk di samping Jiang Yunfan, mengangguk patuh. Lalu menunggu dengan tenang. Di sisi lain, Klon Feng pergi setelah memastikan lokasi Jiang Yunfan dan yang lainnya. Pada saat itu, semangat murid juga tergerak. Pada saat yang sama, dia mengirimkan pesan kepada Jiang Yunfan, Yunfan, ikuti. Jiang Yunfan mengangguk. Kemudian, dia memanggil Naga Ziyue dan Sang Yu. Setelah itu, dia berkata kepada Li Xueyang dan yang lainnya, kakak senior agung, saya akan mengajak Bulan Ungu dan kakak senior ketiga untuk melakukan sesuatu. Kami akan segera kembali. Selama saya pergi, berhati-hatilah dan waspadalah. Tunggu saya kembali untuk mengambil semuanya. Setelah berbicara, Jiang Yunfan dan dua orang lainnya langsung pergi. Li Xueyang dan yang lainnya tercengang. Apa yang telah terjadi? Mereka mau pergi kemana? Bukan hanya mereka, bahkan Sang Yu, yang juga menjadi peserta, agak bingung. Saat dia bereaksi, dia sudah lari jauh bersama Jiang Yunfan dan Dragon Ziyue. Di alam hampa, Sang Yu menatap Jiang Yunfan, ketujuh, apa yang akan kita lakukan? Sangat rahasia. Set. Sebelum Jiang Yunfan sempat menjawab, Dragon Ziyue langsung meletakkan jarinya di bibir, membuat gerakan menyuruh diam, lalu berbisik, kakak senior ketiga, guru akan membawa kita untuk membunuh orang. Bagian 900. Kakak senior ketiga, guru membawa kita untuk membunuh orang. Naga Ziyue menatap Sang Yu, wajah kecilnya penuh keseriusan. Mendengar itu, Sang Yu mengerutkan kening, memiringkan kepalanya, dan benar-benar terkejut. Membunuh orang. Membunuh siapa? Itu benar, Naga Ziyue menatap Sang Yu yang penuh keraguan, dan membenarkannya lagi. Sang Yu melirik gadis kecil itu, lalu pandangannya tertuju pada Jiang Yunfan. Saudara ketujuh, ini. Kakak senior ketiga, apa yang dikatakan Bulan Ungu itu benar. Jiang Yunfan menjawab dengan setengah tersenyum, lalu menjelaskan secara singkat alasannya kepada Sang Yu, tentu saja, juga menyembunyikan keberadaan roh murid dan mengklaim semua pujian itu untuk dirinya sendiri. Begitu mengetahui bahwa Jiang Yunfan seorang diri menggunakan teknologi anti pengintaian untuk menemukan benteng para jenius ras iblis, Sang Yu langsung dipenuhi kekaguman. Jiang Yunfan melambaikan tangannya berulang kali, menunjukkan bahwa itu hanyalah operasi dasar. Pada saat yang sama, suara roh murid terdengar dari akal ilahinya, sungguh tidak tahu malu. Itu jelas merupakan kredit saya. Jiang Yunfan, aku telah menjelajahi Jianghu selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat siapapun yang seberani dirimu. Pah! Roh murid meludah dengan jijik ke arah Jiang Yunfan. Jiang Yunfan tidak marah. Percakapannya dengan roh murid terjadi melalui telepati, dan tidak seorang pun dapat mendengar atau mengetahuinya. Lagi pula, kamu tidak bisa menunjukkan dirimu. Lagi pula, apa bedanya kredit itu milik siapa, milikmu atau milikku? Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan seperti itu untuk pamer di depan orang lain? Jiang, meskipun kurang dalam kemampuan lain, adalah seorang ahli pamer. Setelah mengeluh dalam hati, Jiang Yunfan menjadi serius dan, mengikuti aura yang ditinggalkan oleh roh murid, dia membawa Sang Yu dan Naga Ziyue pergi. Adapun alasan mengapa Jiang Yunfan membawa Sang Yu dan Dragon Ziyue dan bukan yang lain, sebenarnya sangat sederhana. Karena kekuatan tempur kakak senior ketiga dan murid kecil itu sangat dahsyat dan mendominasi. Terus terang saja, mereka ceroboh. Kakak senior ketiga membuktikan daunnya dengan kekuatan, memperoleh warisan seorang ahli perkasa kuno yang membuktikan daun mereka dengan kekuatan di dalam relik ilahi, possessing kekuatan tempur yang luar biasa. Murid kecil itu, Naga Ziyue, menerima warisan sejatinya setelah menempuh jalan yang penuh kekerasan sejak usia muda. Kini, ia telah memperoleh artefak ilahi 10 arah yang padam di dalam relik ilahi. Kedua orang ini saat ini adalah petarung terkuat selain dirinya.
Jika mereka bertiga bergabung, bukankah itu lebih dari cukup untuk membunuh putra iblis surgawi? Itu sangat mudah. Ketiganya bergerak dengan kecepatan kilat, terus-menerus melintasi alam hampa. Di sisi lain, setelah klon kembali, Feng, yang berada di posisi tengah, membuka matanya. Pada saat itu, cahaya ungu berripples di matanya, dan kemudian senyum samar dan jahat muncul di sudut mulutnya. Jiang Yunfan, jadi kamu ada di sini. Setelah mengatakan itu, dia berdiri. Sekarang setelah dia menemukan Jiang Yunfan dan yang lainnya, yang perlu dia lakukan adalah berangkat ke lokasi mereka saat ini, lalu mengirim pesan kepada Dang dan yang lainnya, memerintahkan mereka untuk segera bergegas dan memusnahkan Jiang Yunfan dan para jenius klan iblis lainnya. Mulai saat itu, tidak akan ada lagi masalah di masa depan. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Feng melangkah maju, berjalan di depan para jenius ras iblis yang berkumpul. Begitu dia melangkah, dia mendengar sebuah suara. Pergi. Itu suara dengan setengah tersenyum. Feng, kau mau pergi kemana? Kamu tidak bisa pergi. Ini adalah suara perempuan yang jelas. Seketika itu, mata Feng berkedip, dan ekspresinya berubah. Suara ini sangat familiar. Lalu, hatinya tiba-tiba merasa sedih. Jiang Yunfan. Benar sekali, tiga sosok melangkah di udara, dan yang di tengah adalah sosok ramping berpakaian putih dengan rambut putih. Dia memegang kipas lipat dan, dengan lambaian tangannya, langsung mengubah sebidang langit dan bumi ini menjadi sebuah wilayah. Sebuah penghalang yang kuat menutup area tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah suara dan riak pertempuran, serta untuk mencegah Feng mengirim pesan untuk memanggil Dang dan Di Yi untuk meminta bantuan. Di dalam penghalang, Feng dan para jenius ras iblis semuanya tampak serius, menatap langit. Di samping Jiang Yunfan, seorang gadis muda dengan temperamen yang anggun dan kecantikan yang memesona membawa tongkat yang terbuat dari cahaya bintang, memancarkan aura yang kuat. Dia memiliki tingkat kultivasi alam Guisu. Di sisi lain berdiri seorang pria tegap dengan kulit perunggu, memancarkan aura tajam, seperti artefak ilahi yang berjalan. Sangat menakutkan. Di tubuhnya, juga terpancar aura alam Guisu. Termasuk Jiang Yunfan, total ada 3 makhluk di alam Guisu. Melihat pemandangan ini, para jenius ras iblis di belakang Feng semuanya mengubah ekspresi mereka secara dramatis, dengan rasa takut dan cemas terpancar di mata mereka. 3 ahli alam Guisu. Bagaimana mungkin mereka menolak? Di antara mereka, hanya yang mulia ke-6 yang berada di tingkat kultivasi alam Guisu, sedangkan yang lainnya berada di tingkat alam pemurnian roh. Susunan pemain ini luar biasa. Mustahil. Mata Feng bergetar karena tak percaya, dan suaranya gemetar, mustahil, kau tidak mungkin tahu lokasiku, Jiang Yunfan, sihir jahat macam apa yang kau gunakan, bagaimana kau bisa tahu keberadaanku? Pada akhirnya, suara Feng hampir terdengar seperti raungan. Sebagai tanggapan, Jiang Yunfan berkata dengan lembut, kau yang membawa kami ke sini. Pada saat itu, tawa Jiang Yunfan terdengar di telinga Feng, Feng, kau benar-benar telah menyebabkan ini semua. Ledakan. Hati Feng bergejolak, tiba-tiba terdengar suara guntur bergemuruh dari entah Eodi. Apakah aku yang membawa mereka ke sini? Cloning. Jiang Yunfan melihat klon saya. Bagaimana dia melihatnya? Jelas ini sudah tidak penting lagi, yang penting sekarang adalah bagaimana cara menghindari menjadi sasaran Jiang Yunfan dan 2 orang lainnya. Tidak ada peluang untuk menang dalam pertempuran ini. Kematian. Kata ini muncul dan bergema di hati Feng dan yang lainnya. Saat kau mengendalikan kakak senior keduaku untuk membunuh murid-murid akademiku, kau tidak menunjukkan ekspresi seperti ini. Di mana sikapmu sebagai putra iblis surgawi dari ras iblis? Di mana kesombonganmu sebagai atasan? Jiang Yunfan bertanya dengan dingin, kata-katanya penuh ejekan, aku ingat aku pernah berkata bahwa aku berharap kau bisa mempertahankan ketenangan itu saat aku membunuhmu. Apa, kau takut? Wajah Feng tampak muram, dan dia tetap diam. Meskipun kamu takut, kamu tetap akan mati. Kau pantas mati. Sambil berkata demikian, Jiang Yunfan mengayunkan kipas lipatnya, dan cahaya ilahi yang sangat kuat yang membentang di langit dan bumi pun muncul. Di sampingnya, Dragon Ziwei dan Sang Yu juga menyerang bersama. Dengan bergabungnya mereka bertiga, metode mereka yang dahsyat sedemikian rupa sehingga bahkan Feng, yang kultivasinya telah meningkat pesat setelah memasuki relik ilahi, masih bukan tandingan mereka. Itulah kekuatan ilahi dari 2 artefak ilahi. Ledakan. Dalam sekejap, Feng dilumpuhkan, memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Bulan ungu, kakak senior ketiga, jangan biarkan satupun anggota ras iblis hidup. Baiklah. Sang Yu dan Dragon Ziwei melangkah keluar, berjalan menuju beberapa jenius ras iblis alam pemurnian roh, sementara Feng diinjak oleh Jiang Yunfan. Melihat Feng, Jiang Yunfan menundukkan pandangannya dan bertanya dengan lembut, apa yang kau gunakan untuk menghubungi Dang? Mendengar itu, Feng menundukkan matanya dan mengerutkan bibirnya. Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Jiang Yunfan tersenyum, tidak. Setelah mengatakan itu, dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya, dan Feng menyemburkan darah. Dadanya tertusuk oleh kaki Jiang Yunfan, dan dia meninggal di tempat. Dia tidak berniat menanyakan apapun. Tujuannya adalah untuk membunuh Feng. Itu saja. Di sisi lain, semua jenius ras iblis lainnya juga dibunuh oleh Sang Yu dan Naga Ziwei. Memurnikan alam roh, sungguh membosankan. Naga Ziwei mendengus. Kemudian dia dengan patuh berjalan kembali ke sisi Jiang Yunfan. Melihat semua orang yang telah musnah, ketiganya tersenyum, berbalik, dan terbang pergi.